kasih gambaran perbedaan pendidikan di Indonesia atau di sini gitu. Ceritanya adalah desbingku susah dihubungi. Sama dong kayak di Indo. Di Indo kan dulu aku desbingnya 2, sekarang cuma 1. Jadi kalau yang itu nggak bisa kan bisa ke yang ono Iya, kan, makanya fungsinya itu. Cuman di sini alhamdulillahnya teman sekelasku ada yang desbingnya sama. Oh, jadi lo Ya, bisa? jadi bisa tanya-tanya ke dia juga gitu loh. Udah sampai mana gitu? Iya, harus ngapain. Terus aku bertukar pikiran diskusinya tuh dengan ChatGPT. Iya, penyelamat anak-anak zaman sekarang ya guys. Oke guys, jadi tadi kita udah selesai belanja, terus sekarang kita mau ngomongin topik yang agak serius, yaitu tentang pendidikan. Karena seperti yang udah kalian lihat di video selanjutnya bahwa Bilvi ini sudah menyelesaikan pendidikan S2-nya di Rusia gitu ya. Sebagai informasi, Bilvi ini merupakan mahasiswa di jurusan hubungan internasional. Jadi kalau misalkan kamu yang selinier sama kakak Bilvi nih yang jurusan hubungan internasional, mungkin bisa dapat pengalaman-pengalaman bagaimana menempuh pendidikan hubungan internasional di Moskow, Rusia terutama gitu. Oke, Kak Bilvi bisa ceritain mungkin dari awal mula kenapa bisa memilih untuk kuliah di sini gitu. Melanjutkan, ini kan Bilvi ini dari S1 dia nggak kerja dulu tapi dia memilih untuk lanjut langsung ke S2 say gitu. Oke, langsung silakan Ibu Bilvi. Suruh temenku. Cucu ya Bu? Cucu, sinian. Enggak sih sebenarnya karena emang niatnya mau langsung lanjut S2 aja. Terus? Terus kebetulan kalau beasiswa Rusia tuh boleh nyusulin ijazah. Jadi aku daftar pas masih ngerjain skripsi. Berarti memang itu ya, seniat itu berarti bisa kita bilang. Maksudnya ya. di prepare segitunya, lo belum lulus tapi lo udah mau S2 gitu loh. Terus? Ya aku kalau soal prepare beasiswa S2 tuh aku udah cari-cari dari semester 4, semester 5 tuh aku udah cari. Oke, berarti anaknya memang pendidikan nomor 1. Untuk cewek-cewek yang ngejar pendidikan, kalian nggak salah, tetap semangat. Terus? Awalnya tuh yang aku pakai banget tuh di Barcelona kampusnya, cuman agak susah cari beasiswanya. Tapi sekarang tuh kampus masuk ISMA lagi, pas ISMA ada pas aku udah lulus. Terus? Ada lagi satu tuh beasiswanya yang Erasmus Mundus. Cuman kalau Erasmus yang jurusan spesifik yang aku mau, yang Latin American Studies itu syaratnya harus ada DELE sama DELF B2. Sedangkan B1 nggak B2 ketinggian. Sedangkan tes kayak gitu tuh bayarnya juga bukan yang murah gitu. B1 tuh kalau DELE yang bahasa Spanyol itu terakhir aku cek 1.600.000. Itu belum sama IELTS dan yang lain-lainnya. Oke, terus? Dan DELF itu kan yang bahasa Prancis. Nah, bahasa Prancis nih aku bukan yang bisa banget, nggak bisa. Kalau DELE tuh aku yakin bisa ngejar. DELF-nya nggak kejar kayaknya, kayak sama cari yang lain. Oke. Dapat informasi lah soal. Ini dari mana informasinya S2 di Rusia? Jadi temanku tetangga di rumah, temanku SMP, teman main pas SMA juga. Terus? Dia lanjut kuliah di S1-nya di sini di Rusia. Oh, dari temen berarti ya informasinya. Terus? Cuman dia nggak di Moskow, dia di Volgograd. Terus ya dia ngasih tahu daftar aja kan karena bisa nyusul ijazah, coba dulu, kalau nggak lolos ya udah nggak apa-apa gitu kan. Terus juga belum lulus gitu loh. Ya terus pikiran sih udah daftar aja dulu, kalau lulus juga nggak apa-apa gitu kan. Terus waktu itu aku kan karena di sini milihnya 6 kampus kan. Betul. Waktu itu tuh aku cari kampus yang ada dosen-dosen bagus buat spesifik yang aku mau tuh yang Latin American Studies itu tadi. Terus? Kebetulan ketemunya kampusku yang ini sekarang. Di RGGU. Sebenarnya kalau soal ranking mah RGGU nggak terlalu tinggi ya. Cuman karena emang spesifiknya aku maunya belajar soal itu. Jadi dapatlah pilih inilah ya, gitu. Jadi aku taruh di pilihan pertama RGGU-nya. Terus? Pilihan keduanya aku pilih Saint Petersburg Mining University itu. Iya, yang SPPU, yang kampusnya Putin. Terus? Nggak mungkin lolos lah. Ketinggian kalau itu mah. Sama MGU kali ya. Oh, I see. Terus?
aku pilih HSE, cuman kata temanku HSE tuh kalau sebenarnya ya HSE tuh bisa pindah ke kelas bahasa Inggris walaupun kamu anak terus go beasiswanya, tapi bisa pindah kelas ke bahasa Inggris. Seru banget dong ya. Ya, tetap pot setahun, cuman nanti pas masuk S2 Bisa pindah. iya kelas bahasa Inggris. Terus. Cuman ya HSE itu standarnya tinggi lah. Strict banget. Hitungannya banyak yang tadi O juga gitu. Terus? Ya temanku yang mau nanti daripada kamu stres, mending jangan dimasukin pilihan aja. Ya akhirnya pilihan ketiga dimasukinnya RDN. Terus? Pilihan keempatnya tuh Kazan, karena sebenarnya aku tuh nggak terlalu ngejar Kazan karena waktu itu Kazan itu fokusnya lebih ke digital diplomasi. Oke, sedangkan lu tertarik sama Latin Amerika itu ya. Oke, lanjut. Terus pilihan kelimanya aku lupa, pilihan keenamnya tuh Belgorod. Kayaknya tahu pilih lima Namanya, iya. Terus. Itu udah. udah belum? K97. 79. Udah. Oke, bentar ya guys, gue ambil makanan dulu. Lanjut, bisa ngomong sendiri baca. Mosna, Shem Desit Deva. Dah. Da eta. Spasiba. Pilvi. Sambil kita bikin vlog, bentar gua itu dulu. Ambil minum. coba aku nggak lagi makan guys. Jadi itu minumnya bisa rehat. Jadi maunya. Sorry. Nggak apa-apa. Lanjut. Jadi tadi pilihannya Bolgora, terus habis itu apa lagi? Limanya nggak ingat yang apa, enamnya Belgorod aku ingat. Terus yang 6-nya lupa. Akhirnya sampai itu daftar tuh kayaknya mulai siapin pendaftaran tuh. bentar, lu ambil sedotan di mana deh? Ini tiba-tiba random banget gue anjir. Dekat masnya. Masa sih? Depan masnya tuh. Oh iya. Sumpah ini ada sedotan depan masnya, gue nggak ngeliat dong. Kayak lah. Gue nggak ngeliat dong. Biasa mata saya ya guys. Lanjut ibu, silahkan. Jadi akhirnya lu sampai akhirnya terpilih di RGGU. Ya. Dimulailah. Ya, aku lupa aku ini nyiapin beasiswa tuh antara Desemberan deh. Oh, itu pokoknya aku udah habis sempro skripsi, baru aku mulai nyiapin. Sebenarnya udah keluar pengumumannya, cuman aku baru mau nyiapin. Dan akhirnya waktu itu ternyata diperpanjang juga kan. Aku MCU itu baru Januari kayaknya. Udah. Wawancaranya online aja, sama pandemi. Pengumuman lolos beasiswanya tuh bulan April. April kalau nggak salah. Terus? Sebenarnya aku nggak nyadar karena di emailnya gitu doang, nggak ada tulisan pengumuman kelolosan gitu. Aku lupa subjek emailnya apa lagi. Kayak nyadar tuh baru seminggu kemudian, kenapa aku dimasukin grup S2 ini tiba-tiba. Kaget ya say. Oke, Terus akhirnya habis itu aku ngebut nyelesain skripsi guys. karena udah semangat banget bakal S2. Ya, karena mau nyusulin di dasar sih lebih tepatnya. Terus? Akhirnya 1 Juli aku sidang skripsi, Juli akhir wisuda, terus 2 minggu kemudian dapat ijazah langsung kirim ke Jakarta. Kayaknya baru pas Agustus itu dapat kampusnya sih, ya kampus Kotfaku di NGUA, di MSAL di Moskow. MSAL itu kepanjangannya apa ya bahasa? Moscow State Academy of Law. Jadi kampus hukum di sini. Terus? Kampusnya Ibrahimovic guys. Siapa dah? Gue kalau kenal mampu. Ibrahimovic itu dulu yang punya Chelsea. Cucu. Emangnya punya Chelsea orang Rusia? Dulu iya. Sebelum Chelsea, sekarang jadi begitu deh. Iya, jadi agak menurun performanya ya.
Terus Itu kan makanya kemarin ada sedih banget tuh pas Ibrahimovic kena sanksi dari pemerintah ya, dari Inggrisnya sih. Oke. Makanya kan udah nggak bisa jadi owner klubnya lagi karena berkebangsaan Rusia itu ya. Choose dari pendidikan ke bola saya. Karena for your information emang Mbak Bilvi ini dia sangat-sangat mengidolakan perbolaan ya. Gue soalnya nggak suka saya, jadi gue nggak ngerti. Lanjut Bu. Oke, sampai akhirnya lu menyelesaikan potfak lu. Dan potfak itu, jadi potfak tuh awalnya sebenarnya aku 3 bulan online dulu, Oktober, November, Desember. Nah pas itu aku juga lagi magang, jadi aku potfak sambil di kantor. Emang anakku udah produktif banget. Terus ya itu akhirnya, jadi sebenarnya magangku tuh selesai Januari, cuman karena akhirnya border dibuka tuh kayaknya akhir November deh kalau nggak salah border dibuka, atau akhir Oktober dibuka. Cuman akhirnya aku dapat visa tuh Desember akhir, jadi langsung berangkat Desember akhir, dan ya udah magangku selesai sampai Desember. Terus jadi itu di kampus potfak itu sampai bulan Juni ujian. Aku ingat ujiannya bulan Juni. Nah, pada saat di potfak itu ujiannya seperti apa? Bisa digambarkan nggak sih? Kayak apa yang kira-kira seperti apa sih isinya dalam ujian potfak itu gitu, dan itu semuanya pasti lulus dengan nilai yang sesuai apa adanya, atau memang ada orang yang benar-benar nggak lulus potfak gitu? Bisa diceritain nggak? Jadi potfak tuh 14 kali fakultas itu pas persiapan bahasa. Ujiannya waktu itu kalau di tempatku itu sama kayak TOEFL sih intinya. Jadi listening, reading, writing, sama speaking. Dia empat sub itu yang jadi ujian, sama satu lagi Russian history. Ada soal gitu, belajar Russian history sejarah ya? dari zaman masih Perang ya? Dari SAR? Iya, dari SAR itu semua, dari yang Ekaterina, Alexander. Iya. Terus di situ juga di ujiannya di situ. Terus habis itu kalau yang spesifik Ruski Ziknya, Russian language-nya apa? Listening biasa dengerin percakapannya kayak TOEFL gitu sih, TOEFL versi bahasa Rusia aja udah. Nah, dari kelas lu ada nggak yang nggak lulus? Kelas gue lulus semua. Cuman ya, nilainya bukan yang bagus semua karena kita bukan yang level atas. Jadi di kampusku dulu tuh kelasnya dibagi per level gitu. Kebetulan kelasku yang level paling jelek lah. Sama. Saya juga. Terus Soalnya sama sekali belum pernah belajar bahasa Rusia sebelumnya. Terus ya udah sih. Tapi kayaknya aku tuh ada yang dapet 7 udah kalau nggak salah. Nggak inget tahu yang bagian reading, tapi bagian yang pajes gitu. Justru yang susah itu part pajes guys. Terus luluslah nih, pindahlah. Aku pindah ke dorm baru itu 18 Agustus. BTW dorm di sini tuh murah banget. Berapa tuh? Ya kamu mahal ya. Gak usah disepil punya aku. Ya udah cepetan, punya kamu berapa? Dorm potfakku itu per bulan dulu 500-an rubel atau sekitar 100.000. 500 rubel. Murah sekali. Dorm sekarang per bulan 1.000-an rubel. Itu murah banget. Gokil say. Jadi kalian gak usah takut kalau yang mikirin biaya bisa kuliah di sini atau enggak. Naiknya cuman nggak terlalu banyak sih ya. Dari 500 ke 1.000. Kita kan dapat stipendia per bulan tuh. Nutup untuk bayar itu. Nutup sih kalau buat bayar dorm asrama. Ya. Per bulan tuh kalau masih potfak masih yang standar di 2.000-an kan. Aku jadi 2.000-an. Terus kan karena potfak nggak ada nilainya, jadi kita nggak bisa naik stipennya. Cuman kalau kita udah mulai kuliah, nilai kita bagus, stipennya bisa naik. Dan naiknya minta sendiri atau otomatis? Kalau otomatis, ada yang otomatis, ada yang minta.
yang minta ini namanya PGAS, PGAS. Jadi kamu kalau misalnya kayak aktif di kampus atau nilai kamu bagus banget yang full atletnya semua, itu bisa ngajuin buat dinaikin. Jadi dinaikin tuh bisa sebulan sampai 11.000, 18.000 gitu. Wow. Ya, Sannya tuh dapat 11.000 dia karena keaktifan di kampus sih. Jadi ada karena sayang keaktifan kampus sama atlet. Kayaknya ada tiga macam itu sih kalau nggak salah. Tapi semua itu bisa ngajuin. Nah, lu kan atlet, nih. Berarti lu stipendnya berapa? Aku 3.500. Aku kemarin sempat ngajuin PGAS kan. Cuman kalau PGAS itu tiap fakultas tuh cuma kepilih satu. Jadi istilahnya aku telat karena transkripku nggak turun karena ada nilai yang belum keluar. I see. Kalah saing lah ibarat kata. Kalah cepet gitu. Kalah cepet, I see. Padahal sama-sama atlet, Iya. I see. Lanjut. Terus? Terus jadi aku mulai dapat 3.000 tuh semester kedua. Teruslah bertahan sampai lulus. Ya. Karena lu bisa mempertahankan atlet senanya terus sampai akhir. Terus lanjut. Terus? Jadi makanya di kelas tuh aku kalau dapat apa? Jadi kalau di kampusku itu atlet Cina itu nilai A sama B. Nilai B itu rentang 83 sampai 94. Itu B. A itu 95 sampai 100. Bayangin sepanjang itu atlet Cina 83 sampai 100 tuh atlet Cina. Tapi kayak kadang kalau di kampus kayak misal dapat di bawah 83 tuh pasti boleh minta tambahan tugas enggak biar dapat ya minimal 83 gitu lah. Bisa ya kayak gitu untuk menambah nilai. I see. Terus ya udah gitu doang sebenarnya. Ngapain lagi aku? Terus aku di kampus. Di kampus Masuk organisasi AIS. AIS itu Asosiasi Nasrani Studento. Oke, jadi isinya orang-orang asing ya. Lanjut. Kegiatan apa yang ada di situ? Sebenarnya ya kegiatannya biasa lah, perkenalan, kita kenalkan, saling mengenalin kultur teman-teman kita yang foreigners lain. Bertukar budaya lah ya. Aku tugasku jadi graphic designer karena guys di sini orang Rusia tuh gak bisa ngedesain. Seriusan? Gimana ya kalau orang yang biasa, kalau misal di Indo kita tuh udah biasa gitu loh ngedesain walaupun sederhana. Iya, kayak misal pakai Canva lah minimal. Iya. Di sini Boro-boro. Kurang kreatif berarti ya, Say. Di sini tuh PPT-nya jelek banget. Jadi yang bener-bener yang sekaku itu gitu lah ya. I see. Aku ada ikut dalam ide satu, aku lupa matkul apa, cuman waktu itu ada teman kelompokku dan ini sekelompok tuh orang Ruski semua kan. Dia ngomongin Walt Disney, kok ini ngomongin Disneyan gitu ya. Terus aku bilang kayak it's right here right there gitu loh, setidaknya pakai font Disney yang bisa dicari gitu. Iya. Itu pakai PPT dari PowerPoint yang biasa aja gitu. Jadi kurang mencetar membahenol ya, kayak kalah sama anak SMA di Indo. Oke. Kalau di Indo udah yang fontnya iya, terus kayak animationnya tuh kayak udah glitter gini kan pas di enter itu. Terus di situ ya shocknya ternyata di sini kurang kreatif guys kalau bikin. Tapi isinya tetap mantap soal Disney itu. Isinya gimana kalau isinya? Ya sama aja sih, maksudnya PPT ya poin-poinnya aja. I see. Terus? Cuman untuk estetika lah, ya buat estetika kurang gitu. Kayak aku tuh di kelas tuh sampai temanku ada yang nanya kayak, Bilvi kamu belajar bikin PPT di mana? Soalnya kayak nonton bioskop tiap liatin presentasi. Pakai template Canva. Iya. Ngerti. Dia yang sampai bingung ya. Cucok. Oke, lanjut. Pada saat lu masuk di S1, tadi lu sempat ceritain kayak pas S1 tuh kita udah langsung dapet dospem gitu ya? Iya. Itu gimana tuh? Jadi ada matkul metode apa gitu, aku lupa namanya, panjang banget guys. Matkulnya tuh panjang banget soalnya. Terus? Jadi matkul itu ditanyain kayak tipsmu kemarin apa, kira-kira tesis mau gimana.
Terus aku bilang skripsiku kemarin, jadi skripsiku S1 itu judulnya latar belakang kenaikan ekspor minyak mentah dari Venezuela ke Cina tahun 2015 sampai 2018. Ini ya kemungkinan aku ngomongin hubungan bilateralnya Cina sama Venezuela lagi gitu. Ya udah dikasih dikasih saran, dosen pembimbing. Terus ya di situ mulai bikin namanya videonya itu kalau gini ya kayak bab satunya lah, latar belakang. Itu di semester 1 berarti ya? Iya di semester 1. Cuman itu buat penilaian aja awalnya. Oke. Nggak harus itu kamu lanjutin lagi gitu. Bisa Oke. kamu Ubah karena lagi. belum fix Belum gitu. fix. Terus Setelahnya kalau di Indo mungkin kayak ini ya mau metodologi penelitian itu. Iya, kayak kualitatif, matkul kuantitatif. Iya. Terus. Terus apa namanya? Siapa ngecat aku? Boleh titip kampung nggak? Udah balik. Terus jadi udah itu aku mulai nge-email Dosbing, boleh enggak jadi anak bimbingannya gitu aja sih intinya. Ya udah terus ditanyain jawab boleh mau ngomong apa, terus aku bilang kemarin skripsi itu begini, terus dia ngasih list mungkin ini bagus gitu kan. Ya udah awalnya dari situ Lu akhirnya ngikutin saran atau akhirnya ngikutin saran. Oke. Terus. Jadi kasih lihat aja lah ya judul tesisku tuh. Boleh. Cari dari galeri. Bahasa Inggris. Oke, jadi Judulnya ini ya guys, judulnya. nggak tahu kelihatan nggak sih? Judulnya ini ya guys. Tuh yang versi bahasa Inggris. Oke, bacain. Trade and Trade and Economic Relations between Venezuela and China during Xi era dari 2013 sampai 2023. Oke, terus kemudian akhirnya Awalnya judulku itu perbandingan trade and economic relations between Venezuela China sama Brazil China. kenapa ganti judul? Karena kata dosenku kayaknya bakal panjang banget salah satu aja. Oke, biar lebih spesifik. Ya. I see. Kemudian berlanjut ke semester 2. Apa yang dipelajari di semester 2? Aku bukain miniku dulu aja deh, personal akun dulu. Aku tuh nggak hafal soalnya, nggak hafal apa aja yang aku iniin. Karena nggak hafalnya tuh lebih ke karena ini sih, pakai bahasa Rusia. Iya. Gue juga suka gitu kok. Suka ngeblank, itu wajar banget saya. Oh, ini akun website kampus ya? Iya, I see. personal resmi kabinetnya. Iya. Nanti kalau udah selesai pasti dapet. Iya. Kampus Indo udah kayak gitu semua kok. Nah, semester 2 apa nih? Semester 2 ini bahasa Inggris, komunikatif strategi itu ya komunikasi pokoknya kayak apa ya kalau di Indo tuh sistem komunikasi gitulah. Oke, lanjut. Terus mas kultur noye selain deswie itu soal kurtul 3, 4. metode seminar soal international problem 5. sama information security. Terus metode history ini THI, teori hubungan internasional sih lebih tepatnya ini. 6. Ini naучная исследование работа itu ngerjain tesis. Oke, 7. Naучная исследование работа yang ini intern. Intern. Oke. 8. 8 itu negosiasi itu aktor non negara. Oke, 9. Terus teori diplomasi 10. sama analisis ekspor. Oke, semester 2 udah ada 10 matkul. Iya. Ditambah magang. Gimana padatnya Mbak Bilvi? Oke, kalau semester 1? Semester 1 ini semester 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama 10 juga. 10 juga, cuman exclude magang ya? Iya. Oke, terus semester 3-nya? Semester 3-nya dikit. Berapa tuh? 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semester 3
8. Kemudian semester terakhir Semester terakhir cuma ini doang. full skripsi ya? Full tesis 3. Ini kebuka. Masih ada Ini tesis, ini gue sudah resmi examen. Jadi UN tapi versi. Oh, yang seluruh itu ya? Lu ikut juga berarti? Iya kan kampus kita bukan yang top 10. Oh, I see. Terus yang terakhir apa tuh? Yang terakhir? Ini bikin tesisnya pre-diploma ya praktika. I see. Oke, lanjut. Nah, pada saat kesulitan lu bikin tesis di sini atau mungkin lu bisa kasih gambaran perbedaan pendidikan di Indonesia atau di sini gitu. Kesulitannya adalah Desbingku susah dihubungi. Sama dong kayak di Indo. Di Indo kan dulu aku Desbingnya 2. Sekarang cuma 1. Jadi kalau yang itu nggak bisa kan bisa ke yang ono Iya. kan, makanya fungsinya. Cuman di sini alhamdulillahnya teman sekelasku ada yang Desbingnya sama. Oh, jadi lo Ya, bisa jadi bisa tanya-tanya ke dia juga gitu loh. udah sampai mana gitu. Iya, harus ngapain. Terus aku bertukar pikiran diskusinya tuh dengan ChatGPT. Iya, penyelamat anak-anak zaman sekarang ya guys. Terus Terus sebenarnya terus sih sibuknya karena emang dosen sibuk gitu lah. Soalnya dia pegang praktika kita beberapa semester tuh. Tapi ini dari awal tuh emang, ini kan lo dapet dosen dari semester 1 ya? Itu emang bisa diganti nggak sih atau nggak boleh? Boleh. Nah, lu kenapa milih dia? Atau di awal dia itu nggak sibuk? Aku nggak tahu kalau bakal sesibuk itu gitu loh. Dianya? Iya. Oke. Jadi kalian sering-sering berdoa berarti ya karena ini hanya Allah yang mengetahui masa depan. Terus dosen di sini tuh bisa random reply email kamu tuh jam 12 malam tuh bisa. seriusan? Serius. Seru banget guys. Terus Nggak tidur gitu loh. Terus Kan di weekend pun balas email. Itu kalau di Indo dosennya nggak mau. Iya. Tapi kayaknya aku juga nggak mau sih weekend 3 aku. Oke. Jadi berarti kalian kalau di sini harus bener-bener spontan banget ya. Iya. Gimana kita ngikutin ritme dari dosennya maunya kayak gimana. Nah, kalau misalkan dari segi perkuliahannya sendiri sebenarnya susah nggak sih? Atau sama aja karena memang lu tinggal melanjutkan di linear lu yaitu hubungan internasional? Aku merasa nggak kesusahan karena ya sekali lagi linear. Semua udah pernah pelajari. Jadi kayak aku istilahnya ngulang dan nambahin aja gitu loh. Susahnya ya perbedaan bahasa aja kan. I see. Ya sekali lagi untuknya cuma karena jurusanku HI jadi masih bisa bahasa Inggris gitu loh. Jadi teman sekelas Ketolong. pun harus ngerti bahasa Inggris. Soalnya kalau anak S2 HI nggak ngerti bahasa Inggris itu perlu dipertanyakan. Betul. Karena di Indonesia pun yang anak-anak HI S1 pun udah hatam banget Inggrisnya kan. Karena memang HI mereka rata-rata inginnya jadi diplomat. Maka dari itu anak-anak HI ini memformat atau membuat diri mereka untuk ya harus bisa bahasa Inggris gitu nggak sih konsepnya? Ya. Terus ini sih dari S1 udah kebiasaan kita kalau research lebih sering pakai bahasa Inggris. I see. Karena resource-nya lebih banyak aja. I see. Karena memang namanya hubungan internasional ya kan. Jadi otomatis harus keluar. I see. Gitu guys. Jadi kalian kalau yang mau kuliah di sini sebenarnya sama aja ya, berarti perkuliahan di negara manapun sama aja, pelajarannya juga sama aja. Tadi Mbak Bilva juga cerita kalau misalkan perkuliahan semester 1 sampai semester akhirnya itu ya sama kayak waktu kalian kuliah di Indonesia gitu. Kayak pertama otomatis kita dapat banyak dulu dan pembukaan gitu lah ya, pengantar lah kan. Nanti semester 2-nya lanjut lagi, semester 3-nya semakin sedikit, dan semester terakhir ya untuk khusus tesis kalian aja gitu. Jadi sama banget gitu. Dan Kayaknya di sini tuh kalau di Indo kan tergantung ini kan. Jadi tiap bulan ada jadwal kan kalau di Indo tuh. Kalau Sini enggak, kita sekelas bareng semua gitu. gimana tuh, mesti gue nggak ngerti Jadi juga. kita satu sekelas dikasih deadline, ya udah di situ kalau kamu nggak nyanggupi di kelasku tuh sebelum gue sudah resmi examen kemarin ada satu IATOT push.
Terus sebelum Zashita ini kemarin ada satu lagi yang outpost. Karena kayaknya mungkin belum selesai ya. Jadi kayak sama mereka menghindari wajib militer sih. Jadi cuti dulu. Oh, I see. Gua ngerti. Jadi maksudnya kelasnya nggak pindah-pindah, gimana sih? Tetap Ya, kelasnya segitu terus. Tapi kan kalau di Indo sidang kan kayak kita kayak misal tiap bulan ada sidang. Jadi kalau di Indo tuh bisa nyampe lebih dari 2 tahun waktu yang biasanya gitu kan. Kalau di sini udah fix segitu ya segitu. Oh, I see. Jadi perbedaannya itu ya guys. Intinya kayak kita tinggal ngikutin alur lah ya. Kalau di Ngikutin sini bener-bener timeline-nya ngikutin tuh satu untuk semua gitu. Oke, berarti kalau nggak lulus. Ya gitu sih kayaknya. Oke, kalau nggak lulus berarti nggak lulus Outpost lagi. karena timelinenya sudah seperti itu guys. Atau mungkin kamu mengajukan cuti kalau penat banget gitu. Oke, seru banget. Jadi, ke depan akan kayak gimana nih Mbak Bilvi setelah lulus kuliah dan mendapatkan diplom merah? Buat yang belum tahu, jadi diplom merah itu cum laude-nya anak-anak Rusia ya guys ya. Jadi Mbak Bilvi, selamat! Kayak kalian udah jauh-jauh kuliah di sini sebisa mungkin dapat yang warna merah ya guys, gitu. Lanjut, apa tuh tadi? Ke depan akan seperti apa? Kedepannya Wishes-nya? doain aja keterima dapat kerja. Amin. Kayak aku gak bakal lanjut aja di sini. Udah cukup hampir 3 tahun di Eropa. Kayaknya nggak bakal ke Eropa lagi sih. Kayaknya nggak cocok jadi orang dengan tinggal di 4 musim tuh. Nggak cocok. Oke guys, gue belum bisa menjawab itu karena gue belum ada di posisi Mbak Bilvi. Jadi semoga pengantar dialog kita kali ini tentang perkuliahan S2 hubungan internasional di Moskow, Rusia ini bisa bermanfaat untuk kalian yang mau ngejar S2 atau mungkin yang lagi bingung mau pilih negara mana yang Mbak Bilvi ya. Jadi Aku ada tambahan sih. apa-apa? Jadi sebenarnya karena aku kuliah di sini kan istilahnya kita polar berbeda dari apa yang aku pelajarin dulu di Indo. Di Indo dulu kan kiblatnya lebih ke barat ya. Iya. Di sini? Di sini ya kita masih belajar soal barat. Cuman benar-benar perspektifnya perspektif polar lain gitu. Perspektifnya Rusia sebagai polar baru sama si Cina kan. I see. Nangkep, gue juga mau tambahin. Jadi gue punya temen di MGU. Nah, dia itu jurusan bisnis dan dia itu dikasih sama dosennya itu tugas untuk membuat kalau nggak salah scoop bisnis gitu. Tapi atau mungkin cari pemilihan karakter yang sukses di bisnis tapi mengecualikan dari barat. Jadi harus pilih dari negara lain kecuali negara barat, guys. Gitu. Ini relate ya, guys. Itu bener-bener kayak gitu di sini pendidikannya. Jadi sekian informasi dari kita, semoga bermanfaat. Dadah dulu. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di Rusia.